Prosesnya sudah pertama tadi yang harus kita lakukan apa kita apa sih? Bulat semangkong, fokus mengembang ya. Nomor jadi awal, dia menggunakan Asesmen awal. Apa isi penilaiannya di situ awal? Kita kemudian hari yang kemarin. Itu lo nggak cemete. Aku kan asesmen awal. Foto tawaran, foto lain, sesuai hilang. Ciptakan suasana kelas yang positif, aman, bebas dari perundungan. Gak ono bocah sing di ini. Ada biasanya. Ora ono ini guru harus mengawasi jangan ada ini. Gunakan berbagai metode asesmen formatif selama proses pembelajaran. Karena teman-teman proses pembelajarannya banyak, lain berarti asesmennya juga harus beragam gitu ya. Produknya berarti kalau kita strateginya pakai produk tadi berarti kita harus melampirkan asesmen apa tuh? Hasil karya. Jadi nanti asesmen yang kita gunakan juga harus beragam. Ketika anak unjuk kerja menggoreng memasak tadi asesmennya bisa apa? Anekdot bisa, teknis juga bisa, ya. Jadi nanti di samping metodenya banyak, asesmen formatifnya juga harus banyak. Lakukan asesmen di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen akhir untuk apa, Bunda? Asesmen akhir untuk apa, Gus? Evaluasi untuk hari yang untuk menyusun perencanaan esok hari, tingkat capaian anak hari ini sampai di mana itu dilihatnya dari evaluasi akhir pembelajaran. Dari akhir pembelajaran itu digunakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran esok hari. Sampai di sini paham ya Bu ya? Jadi asesmen akhir harus ada untuk mengetahui capaian anak nanti dipakai untuk menyusun perencanaan esok ya. Bagaimana Bu, ini saya tanyanya di mana Bu? Di asisten guru itu Bu, di PMM, pembinaan ke atas tanya gitu ya. Bagaimana cara guru untuk mendampingi semua siswa jika siswa banyak dan gurunya hanya seorang? Nah, dengan kalau siswanya banyak, apakah guru harus melayani setiap anak sesuai minat dan kebutuhannya? Itu jawabannya. Nah, kita gunakan berkelompok tadi sudah pas ya. Kita menggunakan pendekatan pembelajaran berkelompok. Jadi mungkin anak yang minat ini bisa kita kelompokkan ya. Tetapi ingat tadi kita tidak boleh mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Manfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Orang tua juga harus tahu kemarin belajarnya mana belajarnya ya. Kemarin ada pertanyaan orang tua. Setelah saya jelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini Bunda. Misalkan anak
yang sini tadi saya beri contoh angka biar teman-teman paling itu cepat tambah. Misalkan anak yang ini baru kenal 1 sampai 5 di kelompok kami sini, yang ini sudah sampai ini, yang ini diberi kenalan. Wali muridnya bilang bagaimana? Enak ya seperti itu. Jadi sudah pinter tambah pinter gak bosan. Wali murid berarti ternyata ketika kita pahamkan, ternyata wali murid itu merasa lebih senang, jadi putranya lebih diperhatikan. Enak guru seperti itu. Jadi nek gak bisa, misalkan anak belum sampai di sini, guru tidak boleh memaksa, pembelajarannya harus sampai di sini. Jadi guru harus mendampingi anak yang belum mampu tadi, memberikan materi sesuai kemampuan anak. Ketika mendengar itu, orang tuanya lebih enak, jadi merasa bahwa murid putranya itu diperhatikan, gitu ya. Jadi nanti guru juga harus sosialisasi dengan orang tua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ingat, sampaikan kepada orang tua, kami tidak mengklasifikasi ini bodoh, ini pinter, bukan, tapi sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kan ya, jadi dari anakku golongan pinter jangan tidak. Jangan itu golongan pinter unggulan, ini rendah jangan ya. Sosialisasikan sekali. Terus ini merancang macam-macam kegiatan. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran dengan bobot materi berbeda untuk satu hari dalam satu kelas. Jadi guru ini boleh merancang macam-macam kegiatan. Satu tujuan pembelajaran itu kode, tapi bobot materinya tidak sama. Boleh ya dalam satu hari dalam satu kelas. Boleh ya tidak? Guru dapat merancang kegiatan yang berbeda berdasarkan tingkat pemahaman murid. Bobot materi juga dapat dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan. Tadi bahas ya, menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda juga penting agar anak tidak bosan. Jadi nanti bobot materinya misalkan, oh, itu sisa menggunting garis lurus. Nah, aku garis lurus wis sipil, Bu. Aku garis lengkak-lengkok sudah bisa. Nah, ini yang lengkak-lengkok diberi tantangan, mengguntingnya sudah tidak garis lagi, tapi sudah menggunting bentuk macam-macam. Pokoknya kegiatannya gunting, ada yang gunting terus, tapi orang yang gunting wis bentuk berbeda. Kegiatannya sama menggunting, tapi yang digunting sudah lain. Tidak sak kelas guntingnya bocah sing lagi iso ini iso gunting garis lurus dikon gunting gajah. Iya itu hasilnya. Gajahnya keluarga itu lengkap ini saya merasakan seperti itu. Ternyata seperti itu. Ini ternyata seperti itu. Ini lagi sumber perencanaan ini dia. Sumber perencanaannya adalah kita memakai asesmen awal. Anda dapat menggunakan observasi langsung terhadap diri, wawancara, diskusi bisa, angket, kuesioner bisa, ya. Sumbernya dari asesmen awal. Ini tadi yang saya katakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak perlu mengelompokkan murid berdasarkan tipe atau gaya belajar seperti auditori, visual atau kinestik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebaliknya, penting untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk menggunakan berbagai cara belajar yang berbeda. Jadi tidak dikelompokkan. Kalau namanya visual, bilang ya visual jangan ya, biar anak juga
mengenal gaya belajar itu ada juga betul deh. Ya, bagaimana? Menurut saya itu kalau tidak sekali. dikasih jenah pertanyaan enggak? Aku kan disuruh berhenti. Setiap hari menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Jadi tiap bulan aku alhamdulillah. tidak ada keharusan bagi guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi setiap hari loh guru, tapi harus dilakukan secara konsisten dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan persiapan dan sebagainya. Jadi harus dilakukan secara konsisten. Nah, begini mungkin begini keseluruhan ini masih begini. Sampai di sini ada pertanyaan, ya? Insya Allah tadi contoh-contoh sudah ada, terus contohnya sudah. Jadi nanti tadi yang contohkan di sekolah penggerak tadi, ketika nulis ada yang medianya pakai apa Bu tadi? Pasir, Ada ya, terus ada yang pakai jadi media juga tulis menggunakan kicing kena, menggunakan pasir kena. sampai di sini. Dari ini setiap pembelajaran ada video kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Ini harus kami sekarang kan pendampingan pelaksanaan. Jadi nanti kegiatan nanti di dulu satu sekolah ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diunggah di grup IGPK. Enaknya dijadwal atau yang siap enggak ya? Siap. Yang siap enggak ya? Yang siap nanti enggak. Setiap jangan Aisyah saja buat yang itu semua nanti semua lembaga ada tampilan untuk unjuk kerja. Jadi saya tunggu. Mungkin nanti Bukit bisa gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada salah nanti. Saya hari ini mau diferensiasi konten. Terus saya mau diferensiasi proses. Yang penting satu lembaga ada video kegiatan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya.